Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 213, kamu tahu cara membujuknya. Seng Xiao berkata lembut. Ibumu sangat baik, tetapi aku berbohong padanya. Aku merasa sangat menyesal. Mu Qi membenamkan dirinya dalam pelukan Seng Xiao. Aku sangat menyukainya, sama seperti aku menyukaimu. Seng Xiao memeluknya lebih erat setelah mendengarkan Mu Qi. Dia berkata dengan lembut, tentu saja, dia mengalami banyak hal dalam hidupnya. Ketika keluarga Seng ditekan sebelumnya, dia bahkan mengambil pisau dan pergi untuk bernegosiasi. Apakah menurutmu dia akan takut padamu? Mu Qi menatapnya setelah mendengar apa yang dikatakannya. Ibumu memang wanita yang kuat dan berwibawa. Nanti aku ceritakan lebih lanjut. Seng Xiao kembali mengecup kepala gadis itu. Kemudian, dia menepuk pinggul kecil gadis itu. Sekarang mandilah. Mu Qi lalu berdiri. Sebelum pergi, dia berbalik dan menatapnya, kenapa kamu tidak ikut denganku? Mata Seng Xiao tiba-tiba berbinar. Dia meletakkan pekerjaannya, berdiri, lalu memeluknya. Tentu saja dia tidak akan menolaknya mengingat putri kecilnya telah mengundangnya dengan hangat. Setelah itu, mereka menikmati waktu yang menyenangkan di kamar mandi. Setelah berolahraga berat, mereka berbaring di bak mandi dengan Mu Qi bersandar di dada Seng Xiao. Dia terkekeh. Mengapa kamu tertawa? Aku menertawakan sepupuku, Shen Rui. Dia berdandan dengan cantik malam ini, seperti selebriti yang sedang menghadiri pesta makan malam. Aku tahu dia ingin meninggalkan kesan yang baik di depan ibumu, tapi ibuku bahkan tidak melihatnya. Seng Xiao memejamkan matanya pelan dan dia tampak agak seksi dan santai seperti itu. Itu sebabnya aku memintamu untuk tidak mengkhawatirkannya. Mu Qi memeluk Seng Xiao erat-erat karena takut kebahagiaannya akan hilang begitu saja. Dia menjadi sangat bersalah hanya karena ibu Xiao Xiao begitu baik. Dia semakin menghargai kebahagiaannya saat rasa bersalahnya mulai mendalam. Seng Xiao merasakan Mu Qi semakin erat memeluknya. Dia menyadari bahwa Mu Qi sedang memikirkan ibunya lagi. Jika kau memikirkan hal-hal macam itu, tentu aku akan menghukummu. Mu Qi segera menggelengkan kepalanya saat mendengar itu. Aku tidak mau. Aku sudah lelah. Jika kau benar-benar ingin tahu bagaimana reaksi keluargaku saat mereka mengetahui hubungan kita, kau bisa mencari seseorang untuk melakukan percobaan. Siapa? Ayahmu. Kata Seng Xiao sambil mengambil handuk dan membantu Mu Qi keluar dari bak mandi. Cuaca semakin dingin sekarang dan dia tidak ingin anaknya sakit. Bagaimana kalau ayahku memberitahu kakek tentang hal itu? Apakah kamu pikir ayahmu akan melakukan hal bodoh seperti itu mengingat betapa pintarnya dia? Mu Qi menggelengkan kepalanya langsung. Jika aku berusia 20 tahun sekarang, bukannya 18 tahun, aku mungkin akan langsung memberitahu ayahku tentang hubungan kami. Aku bahkan akan memberitahu dia bahwa kami sekarang tinggal bersama. Tapi, aku masih terlalu muda dan aku tidak bisa berkata banyak. Karena tidak ada gunanya berkutat pada hal itu, mengapa kau terus-terusan berpegangan? Apa kau tidak takut melelahkan dirimu sendiri? Seng Xiao memiringkan dagunya dan menciumnya dengan lembut. Apa yang harus kulakukan, gadis kecil? Meskipun kau kelelahan, aku tetap menginginkanmu. Tiba-tiba, Seng Xiao sedikit menyesal ketika melihat tanggapan Mu Qi. Dia menyesal telah mengatur pertemuan mereka dan memberitahu Mu Qi tentang keadaan ibunya. Dia selalu banyak berpikir. Sekarang, dia takut dia akan tertekan karena rasa bersalahnya. Dia tidak takut kalau dia akan menyerah. Dia hanya merasa kasihan karena harus membiarkan dia menanggung begitu banyak tekanan. Jadi, hal pertama yang perlu dia lakukan adalah berurusan dengan Shen Rui. Keesokan paginya, Seng Xiao menelepon Jing Yun. Kamu pergi dan undang Shen Rui untuk datang dan bekerja di Huangyao. Berikan saja dia jabatan atau tugas apapun. Tapi, kamu harus menempatkannya di pusat gosip di mana dia tidak akan pernah bisa menghubungiku. Tuan muda, ini. Aku ingin dia menyerah padaku sepenuhnya. Aturlah beberapa adegan yang bagus untuknya dan hancurkan semua fantasi yang pernah dia miliki tentangku. Dicatat. Jing Yun menganggukkan kepalanya. Itu berarti Seng Xiao ingin tampil seperti iblis di hadapan Shen Rui. Ini mudah. Tuan muda, tunggu kabar baikku. Pergi dan beritahu ibuku tentang hal itu agar tidak diganggu oleh Huang Yao saat kau melaksanakan rencanaku. Jing Yun menerima pesanannya. Ia kemudian pergi menemui Mama Seng dan memberitahu bahwa Seng Xiao ingin mempekerjakan seorang teman untuk bekerja di Huangyao. Namun, itu tidak akan lama. Mama Seng mengerutkan kening dan bertanya pada Jing Yun alasan di baliknya. Jing Yun memberi isyarat padanya, Nyonya, apakah Anda menemukan sesuatu yang aneh ketika Anda pergi ke keluarga Shen kemarin selain bertemu dengan Nona Qi? Misalnya, seseorang ingin menyenangkan Anda. Maksudmu Rui? Apakah dia? Mama Seng berhenti bicara. Namun, Jing Yun segera menjawab, meskipun belum terbukti, Tuan Muda tidak ingin menimbulkan masalah lagi. Jadi, kita harus segera menyelesaikannya. Baiklah. Mama Seng menganggukkan kepalanya.
Lanjutkan saja. Aku akan memberitahu mereka departemen mana yang dimaksud, tetapi jangan libatkan banyak orang dalam hal ini. Itu mungkin akan memengaruhi Huang Yao. Nyonya, jangan khawatir. Saya tahu cara mengatasinya. Seng Xiao ingin menyelesaikan masalah ini, tetapi Shen Ruwei tidak tahu apa-apa tentang hal itu. Dia sekarang berada di tengah-tengah rencana seseorang. Tentu saja, dia akan sangat gembira ketika Jing Yun datang dan memberinya undangan. Pada saat yang sama, Seng Xiao memberitahu Mu Qi sebelumnya. Dia memeluknya dari belakang sebelum dia berangkat ke universitas. Dia berkata kepadanya, saya sudah membuat beberapa pengaturan untuk mempekerjakan Shen Ruwei di Huang Yao. Hah, Mu Qi bingung. Jangan khawatir. Dia tidak akan punya kesempatan untuk mendekatiku, tetapi dia akan tahu banyak gosip tentangku. Nanti, dia akan mulai membenciku. Dia bahkan mungkin takut padaku. Mu Qi mengerti maksudnya. Dia menganggukkan kepalanya. Tapi, jangan terlalu kasar padanya. Aku hampir bisa membayangkan betapa senangnya Shen Ruwei. Aku hanya ingin menceritakannya kepadamu sebelumnya karena takut kamu akan marah padaku. Marah. Mu Qi menyeka wajahnya dan berpura-pura naif. Xiao Xiao, kamu adalah pria paling tampan dan berkuasa di dunia ini. Dia tahu cara membujuknya. Begitulah cara dia selalu memperlakukannya. Sebenarnya, Jing Yun selalu bertindak cepat. Dia merencanakan semuanya dengan baik sejak pagi itu. Siang harinya, dia pergi ke keluarga Shen dan menyerahkan surat undangan kepadanya. Namun, jurusan kuliah Shen Ruwei tidak ada hubungannya dengan Huang Yao. Jadi, Jing Yun berusaha sekuat tenaga untuk mencari jalan keluar dengan berbagai cara. Akhirnya, dia menemukan jurusan yang cocok untuknya. Shen Ruwei sangat gembira ketika menerima berita itu, persis seperti apa yang dikatakan Mu Qi. Ia tidak pernah menyangka kebahagiaan dapat menghampirinya secepat ini. Itu berarti dia bisa bertemu Seng Xiao saat dia mulai bekerja di sana. Namun, dia bahkan tidak tahu bahwa mustahil baginya untuk bertemu Seng Xiao mengingat jenis departemen tempat dia akan bekerja. Faktanya, Seng Xiao tidak memiliki jabatan tetap di Huang Yao sehingga dia bisa datang dan pergi kapan saja dia mau.